Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu guru yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu guru doakan anak-anak ibu guru semuanya selalu dalam keadaan sehat ya nak ya. Baik anak-anak, kita masuk di tema 2, selalu berhemat energi untuk muatan IPS. Materi kita kali ini adalah tentang sumber daya alam. Baik anak-anak, mari simak penjelasan berikut ini. Di video pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah belajar tentang sumber energi. Salah satu sumber energi yaitu matahari. Nah anak-anak, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Kita akan belajar tentang sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Ada 2 jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang dan dapat dilestarikan. Contohnya, tumbuhan, hewan, udara, air, angin, dan sinar matahari. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena proses terbentuknya membutuhkan waktu jutaan tahun. Contohnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, dan intan. Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh pelosok tanah air. Setiap pulau memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama. Hal tersebut berdasarkan perbedaan kondisi alam. Berikut persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. 1. Sumatera. Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk menanam tanaman budidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Pulau Sumatera pun kaya dengan hasil tambang, seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. 2. Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan teh, kopi, dan kina. Dataran rendah Pulau Jawa merupakan lahan persawahan yang tersubur di Indonesia. Salah satunya daerah Karawang yang terkenal sebagai lumbung padi. Pesisir pantai Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. 3. Kalimantan memiliki dataran rendah dan hutan yang lebat. Hutan-hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak goreng, getah karet dapat diolah menjadi ban, rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambangnya seperti minyak bumi dan batu bara. 4. Sulawesi. Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Daerah di sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang seperti aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. 5. Papua. Sebagian besar wilayah Papua berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Papua juga menghasilkan rempah-rempah. Papua merupakan salah satu pulau yang kaya hasil tambang. Hasil tambang Papua sangat beragam, seperti tembaga, emas, dan logam. Emas dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan, seperti anting, cincin, dan gelang. Baik anak-anak, selanjutnya
Indonesia kaya dengan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Tahukah anak-anak bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonominya. Salah satunya adalah Banyuwangi. Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan terbesar setelah Bagan Siapi Api. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Lalu, bagaimana dengan lingkungan tempat tinggal kita yaitu Lampung? Apa saja sumber daya alam yang dimiliki? Lahan di Provinsi Lampung sebagian besar telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Selain itu, sumber daya alam lainnya yang dimiliki adalah perikanan laut, kehutanan, dan pertambangan. Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam pertanian cukup besar dan melimpah, di antaranya padi, jagung, ubi kayu, tebu, serta beberapa komoditas lainnya, kopi, lada, kakao, kelapa sawit, karet, sapi potong, dan ternak kambing. Baik anak-anak, bila ikan adalah sumber daya alam dalam bidang perikanan, jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Selain sebagai bahan makanan, jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Bagian tanaman jagung yang dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan adalah kulit jagung dan sisa bonggol jagung. Baik anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini tentang sumber daya alam. Tugas anak-anak ibu guru hari ini ibu guru kirimkan melalui grup WhatsApp ya nak ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Bu guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.